Jadi saya ingin ceritakan masalah pandemi. Iya, duduk persoalan masalahnya dulu nih kan sebelum kita mau Jadi, tahu nih. Apakah pernah terjadi model semacam ini? Haji ditutup, umroh ditutup, pernah. Oh, pernah. Jadi kita ini punya pandemi yang besar di dunia ini dimulai 5 abad sebelum Masehi. Jadi 5 abad sebelum Masehi itu sudah ada pandemi yang mendunia. Tapi saya ingin ceritakan yang terjadi 200 tahun yang lalu. Tahun 1817 sampai 1824 itu pandemi kolera. Mulai muncul dari pesisir kota Kalkuta di India, kemudian ke Asia Tenggara, kemudian Timur Tengah, kemudian ke Afrika Timur, kemudian Mediterranean. Akhirnya juga dari tahun 1830 sampai tahun 1930 itu ada 27 kali wabah di kota Mekah. Sehingga tahun 1850 tidak ada haji maupun umroh. Tahun 1866 tidak ada haji. Tahun 1880 sekian tidak ada haji. Jadi 3 kali pernah terjadi. Oh, pernah terjadi. Iya, kayaknya kan orang kaget banget loh. Kok tiba-tiba ini kok mau kiamat nih jadinya. Ya, jadi mungkin kita harus luruskan. Jangan sampai di masyarakat ini terlalu berpikir ada konspirasi. Ini masalah pandemi. Ya. Masalah yang wabah yang bukan hanya di satu negara, ini sudah di dunia. Olehnya itu memang perlu namanya prokes kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan semua, dan jaga jarak. Ya, kita sekarang dalam posisi alhamdulillah kita sudah di swab dan ya kita tetap jaga jarak, dan teman-teman yang lain semua menggunakan masker. Tapi kan kemarin baru aja selesai Piala Euro tuh ya. Maksudnya kan kemarin yang banyak jadi perbincangan publik, apalagi di Indonesia ini yang muslimnya kuat ya. Kok maksudnya nonton bola stadion boleh rame tapi Ka'bah enggak, misalnya gitu. Itu menurut pandangan Dr. Salim gimana? Iya, mereka mungkin sudah divaksin semua ya. Sudah selesai vaksinnya mereka semua. Ya, jadi mereka ini memang 4-6 bulan yang lalu besar berat sekali di Amerika yang bergelimpangan banyak, tapi mereka aturan itu berjalan semua dan negara hadir. Nah itu, jadi di jalan-jalan pun yang saya dengar di Amerika itu di jalan-jalan di Pfizer orang vaksin. Jadi masyarakat pun kebersihan. Vietnam coba kita lihat, sejak 2,5 tahun yang lalu dia udah hati-hati, sudah lockdown, sehingga dia menikmati sekarang. Olehnya itu kita telat start dong. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada yang terlambat, asal semuanya pun sadar, mulai orang nomor 1, pemimpin, tokoh, eksekutif, anggota dewan, masyarakat, semua pun kita harus tahu bahwa ini ya kita hadapi bersama. Tapi menurut pandangan dokter tadi, maksudnya dokter kan ya udah tadi teman-teman semuanya udah S3 juga di Madinah, pasti kan paham duduk persoalan ini. Nah, jadi gimana nasihat Dr. Salim tuh buat mereka-mereka yang mungkin jadi ketunda hajinya? Iya, jadi nasihatnya apa? Sabar, namanya haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berangkat sudah jadi tamu Allah. Iya. Itu harus diyakini benar. Dan sudah mendaftar dengan uang dan kesehatan juga cukup, tapi ada masalah begini harus kita ikuti aja. Kita ikuti insyaallah. Namanya kalau sudah panggilan Allah itu akan datang, pasti biiznillah akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Solusinya supaya dapat pahala haji, kan ingin pahala. Iya, gimana bisa nggak tetap dapat pahala haji? Itu. Wah, ini mahal nih, tetap dapat pahala haji walaupun jadi walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Bagaimana dapat pahala haji, apalagi tambah umroh kan? Iya. Jadi ada sebuah hadis menjelaskan kalau seseorang sholat subuh di masjid, mudah-mudahan masjid kondisinya aman-aman, tidak ada sesuatu, biiznillah. Ya, kalaupun kondisinya wabah, mau nggak mau dia sholat di rumah, sholat subuh jangan tidur, udah itu aja. Sampai terbit fajar. Sampai terbit dan sholat duha. Pahalanya haji umroh tamah, sempurna. Wah. Ustaz, apa betul ada hadisnya? Ada hadisnya. Nah. Jadi bukan hanya haji saya dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Cuma siapa yang siap untuk itu? Orang habis sholat sudah dia tidur, mainan ke sana, buka HP. Coba habis sholat subuh, kemudian berzikir sampai sholat duha, 2 rakaat aja duhanya.
Iya kan, dari subuh ke fajar kalau nggak salah cuma setengah jam, satu jam lah, satu jam. Jadi kalau kita di Jakarta ini sholat duhanya 6.30. Jangan kan habis subuh nggak tidur, subuh aja lewat juga. Iya, kadang. Nah makanya kalau mau haji, dapat pahala haji. Jadi kan Allah nih Rohim ya. Jadi tadi saya katakan, dengan hanya membantu membawa satu piring makanan, dengan ini dapat pahalanya. Jadi jangan kita terus nggak punya harapan. Ketika ini tertutup Allah berikan ini, ketika ini tertutup. Jadi banyak peluang-peluang yang Allah berikan untuk kita semua. Ayo anak muda bangkit, ayo berikan semangat. Jadi maha adilnya Allah ya Pak. Allah memang melaksanakan haji itu cuma di Mekah, tapi pahalanya haji itu ada di mana-mana. Bahkan bisa dari rumah kita tadi salat subuh sampai fajar, zikir, baca Quran, salawat, sampai syuruk ya, sampai syuruk, duha, sampai waktu duha, terbit matahari. Kemudian 15 menit lah dari syuruk atau 20 menit sudah sholat duha. Itu dapat pahala haji dan umrah. sempurna.